Puji Tuhan. Haleluya. Saya sekilas saja memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Kudus Pardede. Kudus Pardede, dari namanya sudah langsung ketahuan Saruta Korea Utara kita, gitu ya. Puji Tuhan. Sebenarnya saya pernah sekali waktu beberapa tahun yang lalu, bahkan saya lupa melayani di salah satu komsel kompri ya. Dan kebetulan karena saya ada kesempatan ada di Kota Batam dan bertemu dengan dua rekan hamba Tuhan yang saya rasa cukup dekat dengan kami selama kami sama-sama dulu di STT Inteos di Kota Solo. Ya, walaupun pada waktu tertentu saya berkesempatan sebagai dosen mereka, tapi pada waktu yang jauh lebih banyak mereka adalah rekan yang menjadi teman berbagi, bercerita tentang banyak hal dalam pelayanan ini. Baik, saya disertai dengan istri saya Herlina Gunawan dan putri saya Marvela yang tidak lama lagi akan meninggalkan Kota Batam juga, sebenarnya sudah lama tidak di Batam. Tetapi karena sudah mendapatkan penugasan untuk bekerja di LKPP di Jakarta, hanya menunggu waktu saja, segera akan tinggal di sana untuk melakukan tugasnya. Baik, itu sekilas tentang diri saya. Pasti akan lebih banyak waktu untuk kita bisa berkenalan dan berfellowship. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Pagi ini, pagi menjelang siang, saya mau mengajak kita untuk melihat kembali sebuah kebenaran firman Tuhan yang rasanya bagi kita yang mungkin berlatar belakang petani, maka ayat-ayat ini tentulah tidaklah sesuatu yang asing, mudah kita pahami karena memang konsep yang begitu rumit dan ruwet yang kalau kita lihat dari judulnya saja dari Yesaya 28 ayat 23 tentang kebijaksanaan Tuhan, maka kita pasti menganggap ini adalah sesuatu yang sangat rumit, sesuatu yang tidak mudah dipahami. Bahkan kadang-kadang dalam proses pembelajaran saya, ketika ketemu dengan mereka-mereka yang pintar, oleh karena mereka mungkin sudah bukan hanya bergelar doktor, tapi juga mungkin sudah profesor, tetapi kadang-kadang makin pintar mereka makin sulit untuk dipahami. Saya tidak mengerti kenapa demikian. Bukankah harusnya mereka makin pintar dan membuat kita lebih mudah dipahami? Tapi puji Tuhan, Tuhan kita yang adalah memahami, mengerti semua keilmuan, pengetahuan melampaui segala sesuatu, tetapi mudah menjelaskannya dalam bahasa yang begitu sederhana. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita untuk mencermati firman Tuhan ini, Yesaya pasal yang ke-28 ayat 23 sampai 29. Nah, saya mungkin memberi sebuah judul yang mungkin lebih tepat bagi kita, yaitu Tuhan, rencana dan pelaksana yang bijaksana. Wah, keren banget saudara-saudara. Rencana dan pelaksana yang bijaksana. Mungkin kalau di bahasa aslinya itu disebutkan debata parhapistaran nahabosa. Mungkin begitu bahasa aslinya, saudara. Mari kita cermati. Saya akan ajak kita membaca dengan bergantian. Saya membaca ayat yang ke-23, saudara-saudara membaca ayat 24, demikian nanti untuk setiap ayat genap saudara-saudara membaca bersama. Saya membaca ayat yang ganjil dan ayat terakhir nanti kita baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Cangkul mengisi tanahnya. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai ada kebiasaan ia pelajari diberi petunjuk oleh Allah. Sebab jintan hitam tidak diiring dengan eretan pengiring, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diiring dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengiring memukul gandum sampai habis? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai habis. Dan sekalipun orang menjalankan di atas kayu, jentera gerobak dengan mudahnya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai Bersama-sama
Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang mendengarkan dan melakukan firman ini. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat di sini ketika Allah mau menjelaskan mengenai kebijaksanaannya, keputusannya, pertimbangan-pertimbangannya, tentu tidaklah mudah bagi kita untuk memahaminya. Ada kalanya sebagai orang tua, terutama pada waktu anak-anak kami masih kecil, kami tidak izinkan mereka untuk terlibat dalam percakapan ketika ada hal tertentu, termasuk juga mungkin dengan tamu yang datang berbincang tentang sesuatu. Ketika kami tahu bahwa ini sesuatu yang mungkin sensitif atau sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi ikut-ikutan kecewa atau marah dengan orang tersebut, atau mungkin gagasannya ketika mereka belum cukup untuk memahaminya, maka biasanya kami akan berkata, "Nak, kamu ke kamar dulu," atau "Kamu main di luar," kalau itu masih pada jamnya bermain. Mengapa saudara-saudara? Karena apa yang akan dibicarakan, kalau istilah judul filmnya itu mungkin 17 tahun ke atas begitu ya, dan kamu belum cukup untuk bisa memahami tentang hal ini. Bukan karena sebenarnya ada sesuatu yang kami sembunyikan, tetapi ada sesuatu yang ketika mereka mungkin salah memahami, maka justru bisa berakibat yang negatif. Nah, itulah kira-kira salah satu pertimbangannya. Ada masa atau perkembangan tertentu juga di mana mereka belum cukup untuk memahami sesuatu yang adalah kebenaran. Tetapi mungkin karena mereka belum sampai bekalnya, modalnya, sekolahnya untuk hal itu, sehingga mereka mungkin juga belum sanggup untuk bisa mencerna, apalagi memahami serta menerapkannya. Ketika anak kami baru waktu itu di TK, biasanya saya juga cukup memantau apa saja yang mereka pelajari pada waktu itu, dan kemudian pulang dari sekolah lalu kemudian berkata, "Papa, sekarang aku sudah bisa hitung-hitungan. Papa boleh tanya tambah-tambah berapa, nanti aku bisa jawab." Wah, dengan bangganya saudara, saya lihat sejenak pelajaran apa yang mereka dapatkan, dan ternyata di sana oleh gurunya memang dituliskan pelajaran penjumlahan dengan memakai alat peraga jari. Oke, lalu saya coba saudara-saudara, 4 tambah 5, kemudian dia membuat 4, lalu kemudian 5, dia hitung ulang 1, 2, 9, pinter. Lalu kemudian saya tambahkan lagi 9 tambah 4, 9 tadi baru ada, lalu 4 karena jarinya kurang, Papa pinjam jarinya. Lalu kemudian dia buat 4, dia hitung ulang 13, pinter. Lalu kemudian saya membuat bertahap pertanyaan yang lebih sulit lagi saudara. 13 ditambah 8. 13, tadi sudah ada kata 13-nya, lalu kemudian pinjam tangan satu lagi Pak. Ketika dia tahu bahwa ternyata jumlah jari yang ada tidak cukup saudara, menarik sekali jawabannya. Dia berkata apa saudara-saudara? 13 tambah 8 itu nggak ada Pak. Loh, kenapa nggak ada? Tadi 13 aja ada, 8 juga ada. Iya, tapi 13 tambah 8 itu nggak ada Pak. Masa sih? Karena dia tidak cukup meyakinkan saya, dia lalu meminjam otoritas gurunya. Iya, kata guru juga nggak ada itu Pak. Saya yakin kalau saya tanya gurunya, dia mungkin juga akan sama seperti saudara tertawa dengan jawaban itu. Tapi kenapa saudara-saudara dia mengatakan tidak ada? Ilmunya itu baru sampai angka 20. Alat peraga yang mereka praktekkan dengan teman-temannya pinjam jari itu memang hanya sampai 20, 10 jarinya, 10 punya temannya. Lalu ketika angkanya sudah melewati itu, jawabannya apa saudara? Tidak ada. Padahal yang sebenarnya adalah saya belum punya ilmu yang cukup untuk memahaminya. Nah saudara, kalau kita membayangkan kebijaksanaan Tuhan dengan cara yang begitu detail, jelimet, maka kita mungkin akan sampai juga kadang-kadang sampai kepada bahkan kekecewaan, kemarahan, kejengkelan dan sebagainya ketika kita merasa Tuhan tidak ada. Ketika kita merasa campur tangannya, pekerjaannya gak beres, gak becus dan sebagainya. Namun saudara-saudara, itu hanya karena
kita sebenarnya belum sampai. Dulu kalau zaman ketika belum ada akte kelahiran, untuk masuk ke SD saya masih ingat saudara-saudara, panitia pendaftaran di sekolah itu berkata, coba pegang dulu telingamu seperti ini. Nah, rupanya saya baru mengerti belakangan saudara, ketika umur anak itu belum sampai 6 tahun, maka memang jari tangannya ini ukurannya memang relatif lebih pendek dari lingkar kepalanya. Jadi belum sampai saudara. Barulah setelah mungkin umur bertambah, perpanjangan tangannya cukup untuk sampai. Jadi itu tolak ukur tanpa akte lahir. Begitu rupanya ceritanya saudara. Mereka-mereka yang umurnya di atas saya pasti masih bisa mengingat itu. Coba begini dulu. Jadi rupanya tangan kita lah yang belum sampai saudara untuk bisa mengukur hikmat Allah. Tapi saudara-saudara, kita harus memahami juga bahwa Dia bukan Allah yang suka berteka-teki. Dia bukanlah Tuhan yang membuat umatnya, anak-anaknya dalam kebingungan. Maka Dia menggunakan gambaran yang kelihatannya sangat sederhana dari pembacaan kita. Ketika menjelaskan hikmat Tuhan, Dia memakai bahasa petani. Nah, mungkin kita harus menyadari dulu bahwa sistem pertanian di mana peristiwa ini dipakai sebagai ilustrasi itu adalah sebuah pertanian yang sedikit banyak berbeda. Nanti kita akan lihat perbedaan-perbedaan kecilnya. Terutama yang paling terasa adalah jenis tanah atau geografis istilahnya. Karena memang di Israel sana di mana Tuhan memakai gambaran pertanian, itu adalah pertanahan yang memang sangat gersang. Memang dalam kondisi yang curah hujannya sangat sedikit, tanah hasang, somarisi air, kira-kira begitulah gambarannya. Dan saudara tentu tahu bagaimana jenis tanah seperti ini sudah menjadi keras dan tidak mudah untuk diolah, dicangkuli, apalagi nanti ditanami. Dan pertama sekali dalam gambaran kita untuk menggambarkan bagaimana hikmat Tuhan, bisuk yang dari Tuhan itu, maka dimulai dengan ayat yang ke-24 tadi saudara. Setiap hari orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur. Kita tahu setiap orang yang menanam apapun, mau itu bunga, mau itu bumbu, apalagi juga mungkin padi di sawah, itu pasti mengharapkan aku akan membayarkan nanti mendapatkan tuai, panen. Tapi saudara-saudara, pertanian yang dalam konsep yang sangat sederhana ini mengajarkan kita yang pertama, bahwa petani saja tahu ada tahapan, ada masa tertentu untuk setiap hal yang harus dikerjakan agar bisa sampai nanti kepada panen. Petani cukup bijaksana untuk menentukan waktu. Itu yang pertama saudara-saudara. Petani bijaksana untuk membaca musim. Kapan kira-kira musim tanam? Karena pada waktu yang kurang tepat, itu malah nanti bisa bertemu dengan masa kekeringan. Padahal pada waktu pembibitan mungkin butuh curah air atau apapun yang dibutuhkan untuk itu. Nah, saudara-saudara, petani saja itu menyadari akan hal itu. Maka dia akan menyesuaikan waktu yang dimana dia mengerjakan sesuatu agar nanti menghasilkan yang terbaik. Sekilas tadi saya gambarkan lingkungan pertanian atau tanah di Israel sana itu memang umumnya kering, tandus, dan juga berbatu-batu. Dan jenis tanah seperti ini membutuhkan pekerjaan yang lebih banyak, lebih berat, lebih lama, karena memang lebih banyak hal yang dikerjakan. Tetapi saudara, ketika seorang petani memang ingin mendapatkan panen atau tuaian, maka tidak bisa tidak, dia akan merencanakan kapan dia akan menyisir tanahnya. Jumolo digagati sisikna, dungi diupati dicaruk masudiaka kasuga, dibolokon sudiaka badina, dungi baru mulai ditanam, disuan, disabur aka bodina. Mayan bahasa Batak saya masih belum hilang saudara-saudara. Sekali praktek aja. Siapa tahu sudah mulai terlupa karena sudah lebih separuh umur saya sebenarnya di perantauan. Nah, saudara-saudara, mereka tahu bahwa ini adalah proses yang harus dikerjakan. Ini sesuatu yang harus dijalani.
Dan kita bisa melihat bahwa meskipun ini adalah proses yang melelahkan dan menyakitkan, tetapi mengingat akan apa yang akan didapatkan. Ini adalah tahapan sesuai dengan waktu yang harus dikerjakan. Saudara-saudara, itu sebabnya disebutkan di dalam ayat yang berbeda untuk segala sesuatu ada waktunya. Ketika bangsa Israel menerima pesan ini, Yesaya yang kita baca ini, mereka sebenarnya sedang ada dalam tekanan dari bangsa-bangsa sekitar. Asyur ketika itu kerajaan yang sedang menjajah dan menekan mereka, dan ternyata Asyur pun sedang dalam proses berperang dengan bangsa Babel. Dan dua bangsa ini, siapapun yang menang, korbannya selalu Israel. Dan inilah yang membuat mereka sepertinya merasa Tuhan itu sudah lupa akan apa yang dijanjikannya, akan apa yang pernah dikatakannya kepada leluhur mereka ketika itu. Nah, saudara-saudara, namun Tuhan lalu menggambarkan, anakku, umatku, tahukah engkau bahwa memang masa ini, waktu ini sebenarnya adalah masa di mana kita sedang membaca, di mana kita memang sedang menyisir, di mana kita memang harus mencabut lebih dahulu semua apapun nanti yang mengganggu untuk hasil yang terbaik, membuang batu-batu yang nanti akan menekan benih yang engkau tanam, sehingga apa yang engkau kerjakan kalau tidak menjadi sia-sia. Saudara-saudara, kita bisa lihat di sini. Itulah pelajaran yang pertama, bahwa meskipun dibajak itu menyakitkan, tetapi ingatlah bahwa sang pemilik ladang itu sedang mempersiapkan panen besar bagi kita. Jika itu yang sedang engkau alami hari-hari ini, bertekunlah, bersabarlah dalam tahapan itu. Karena Allah belum selesai. Itu bukan ronde terakhir. Ini belum waktunya barangkali panen. Ini belum waktunya untuk pemberian medali dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, di benak petani saja dia menjalani semua kesulitan kesusahan itu karena membayangkan beberapa waktu lagi ke depan akan ada panen, di mana yang aku hasilkan ini akan bisa menutupi kebutuhanku, menyelesaikan semua biaya sekolah anak-anakku, atau membeli apapun yang mungkin sedang ada di dalam perencanaannya dan selanjutnya. Saudara-saudara, taruh itu di dalam pikiranmu dan lihatlah bahwa masa yang sedang Tuhan kerjakan ini belumlah bagian yang terakhir. Maka kita akan bertemu. Itu yang pertama. Petani saja cukup bijaksana untuk menentukan waktu dan tahapan dalam setiap musim ini. Namun juga kita diajarkan bukan sekedar kebijakan Tuhan tentang waktu. Kalau kita melanjutkan lagi pembacaan kita tadi pada ayat yang ke-25, ini juga menarik, saudara. Di sini agak berbeda juga pertanian kita dengan di sana. Ayat 25 melanjutkan seperti ini tadi, bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawabut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Saudara perhatikan di sini, pertama-tama ada beberapa jenis tanaman yang disebutkan dalam urutan yang kalau kita membaca tadi, mulai dari jintan hitam, jintan putih, lalu kemudian gandum, dan kemudian jelai, serta kemudian sekoi. Nah, kalau saya bertanya kepada saudara, meskipun ini bukan jenis tanaman yang biasa kita tanam sehari-hari di lingkungan kita, mana di antara 5 ini yang dianggap sebagai tanaman pokok? Yang mana di antaranya? Boleh dilihat sekali lagi, gak apa-apa. Yang mana di antaranya yang merupakan tanaman pokok? Gandum, karena memang kalau di sini kita menanam padi, tetapi di sana mereka memang menanam gandum untuk makanan pokok. Nah, saudara-saudara, di mana saja tanaman pokok ini yang paling banyak musuhnya, paling banyak hama yang menyerang, paling banyak juga barangkali apapun ancaman yang membuat bisa gagal panen. Nah, petani di sana, saudara-saudara, menarik untuk kita cermati, tahu bagaimana untuk meminimalkan supaya tanaman pokok yang memang diharapkan akan mendapatkan hasil terbaik itu, namun banyak musuhnya, lalu diatur dengan cara seperti tadi. Yang pertama sekali sesudah tanahnya tadi diratakan, dicampur dan sebagainya, lalu kemudian
benihnya itu juga diatur. Yang pertama tadi bagian paling awal atau mungkin bagian pinggir itu dimulai dengan jintan hitam, lalu di lapis yang berikut jintan putih, lalu kemudian gandum di tengahnya, kemudian jawawut tadi disebutkan atau jelai, dan yang terakhir nanti sekoi. Itu adalah bumbu masakan biasanya. Nah, kita tahu bahwa kalaupun di Indonesia kita bayangkan hama werek ini, yang pasti di target itu adalah padi, adalah tanaman pokoknya. Dan memang hama ini memiliki indera penciuman yang cukup tajam, bahkan berjarak berapa kilometer pun langsung bisa tahu ada gandum atau ada padi di sana. Lalu kemudian diajaklah temannya, nantulangnya, opungnya, tetangganya, satu kelurahan, satu kecamatan, seru begitu. Nah, kira-kira ketika yang ditanam itu gandum di sini, lalu kemudian jintan di sana, sekoi di ladang sana dan sebagainya, apa yang terjadi? Ini akan dihabisi, saudara-saudara. Tetapi petani di sana cukup pintar, karena yang paling banyak target itu adalah gandum, maka dibuat berlapis, saudara. Pada waktu hamanya datang, yang ketemu pertama kali apa, saudara-saudara? Jintan. Jintan ini aromanya tajam. Dan bahkan kalau kita seperti mencium lada, maka mungkin kita langsung haciu begitu. Artinya memang ini tidak mudah untuk diterima oleh tubuh. Lalu beberapa dari antara mereka ini lalu begitu sampai jintan itu mungkin sudah berkata, pulanglah kita, lebih baik kita cari ke ladang yang di sana begitu. Mungkin masih ada yang nekat, tapi ada gandum kok begitu. Lanjut lagi ketemunya apa? Jintan putih. Mungkin kalau masih ada terus lagi, barangkali masih ketemu dengan yang lain-lainnya. Walaupun kalaupun ada yang masih ngotot, tidak banyak lagi. Saudara-saudara, apa yang ditunjukkan oleh petani di sana? Petani itu pintar menempatkan benihnya untuk hasil yang terbaik. Petani menyusun atau menaruh benih itu secara berpikiran secara strategi istilahnya, sesuai dengan tujuannya. Dan kalau kita memperhatikan tadi, sebenarnya dari mana mereka mengetahui ini? Ayat 26 mengenai adat kebiasaan itu sebenarnya ia diajari atau diberi petunjuk oleh Allahnya. Jadi siapa yang lebih pintar, saudara? Petani atau Tuhan? Begitu kira-kira. Nah, kalau petani saja tahu menempatkan di tempat yang tepat dan dia tidak membuat urutan yang berbeda, mungkin gandum bisa saja protes kalau dia bisa berkata, masa terus-menerus aku bagian yang paling dalam, sekali-sekali aku tampil paling depan dong, sekali-sekali aku yang terdepan, karena disitulah yang disorot oleh kamera, karena itulah yang mungkin menjadi perhatian banyak orang, maka justru itu akan menjadi kehancurannya. Saudara-saudara, Tuhan bijaksana memilihkan tempat yang tepat untuk setiap kita masing-masing. Pada waktu kami masih sekolah teologi, di sekolah yang sama dengan Bapak Ibu Gembala kita ini, walaupun mereka adalah adik kelas saya ingat pada waktu itu pernah berdoa seperti ini, Tuhan, aku mau berilah aku karunia untuk kesembuhan, supaya aku akan menolong, menyembuhkan banyak orang dan mempertemukan mereka dengan Tuhan. Haleluya. Tapi saudara-saudara, saya lihat beberapa kali berdoa, bahkan ketika diberitahu ada jemaat yang meninggal didoakan dengan iman, sembuh dalam nama Yesus, amin. Beberapa hari kemudian dikabari, Pak Pendeta, jemaat yang Bapak doakan kemarin sudah berpulang ke rahmatullah, gitu, saudara. Rasanya hati ini antara miris atau bagaimana, kadang mungkin kecewa. Kenapa sih Tuhan? Bukankah aku sebenarnya mau dia sembuh, supaya nanti itu menjadi kesaksian bagi keluarganya, bagi banyak orang, dan kemudian nama Tuhan dimuliakan, pekerjaan Tuhan berkembang. Tapi saudara, dalam perjalanan waktu saya harus jujur, saudara. Kenapa saya minta Tuhan beri aku karunia kesembuhan? Karena saya lihat penginjil-penginjil yang diundang sana sini KKR dalam jumlah ribuan orang datang, dan kemudian diiklankan di koran, terkenal di mana-mana. Itu kalau dia punya karunia kesembuhan. Jadi yang saya inginkan sebenarnya bukanlah supaya kerajaan Allah diperluas, tetapi supaya kerajaanku yang malah makin tampak.
makin jelas, makin dilihat orang. Kudus Pardede itu menjadi makin terkenal. Dan saudara-saudara, ternyata ini justru bisa menjadi kejatuhan. Saya sudah melihat ada sekian orang yang diberi karunia luar biasa oleh Tuhan dari Roh Kudusnya, tetapi kemudian dia menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri, dan itu menjadi jalan kejatuhannya. Dan saya bersyukur pada akhirnya, meskipun Tuhan itu murah hati, kalau kita meminta dia akan beri, katanya kita ketok pintu dia akan bukakan dan sebagainya. Tetapi untuk yang satu ini, anakku, aku tahu tempatmu. Aku tahu di mana kerajaan Allah membutuhkan orang yang sepertimu, yang sudah aku karuniai dengan karunia tertentu. Dan saya bisa melihat, terutama kalau orang memang bertanya, dan orang nggak perlu bertanya, bahkan sedikit mengenal saya, mereka akan tahu bahwa karunia utama saya itu adalah di pengajaran. Dan itu sebabnya setelah saya menghitung 20 sekian tahun saya melayani Tuhan penuh waktu dengan tugas terbanyak, walaupun saya juga dalam waktu-waktu tertentu melakukan tugas penggembalaan, tetapi jauh lebih banyak di bagian pengajaran. Dan sekian ribu mungkin dari antara mereka yang sudah pernah saya hasilkan, minimal 2 diantaranya menjadi bapak gembala, ibu gembala kalian. Dan itu adalah sesuatu yang juga saya bisa bersyukur. Ada benih-benih tertentu mungkin tidak banyak yang pernah aku taburkan kepada mereka. Dan sekian orang-orang yang juga Tuhan telah bawa kemanapun, ada bagian benih mungkin tidak banyak diantaranya yang saya pernah lakukan dalam diri mereka. Dan hari-hari ini saya hanya mensyukuri Tuhan tahu tempat yang tepat untuk saya melakukan apa yang Tuhan panggil dan tekuni. Dan saya melihat hasilnya masih akan terus berlipat ganda. Semakin ke depan, semakin tahu bagaimana orang-orang yang pernah bersentuhan dengan saya dalam bidang pelayanan ini, saya malah makin bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya mungkin tidak bisa sampai ke negara sana atau ke pedalaman itu, tetapi saya pernah Engkau pakai untuk mempersiapkan, menghasilkan orang. Tuhan tahu tempat saya dalam bidang tersebut. Saudara-saudara, Tuhan tahu tempatmu. Tuhan juga tahu kenapa engkau dipilihkan Tuhan untuk lahir, baik sebagai pria atau bahkan sebagai wanita, dari keluarga yang mungkin seperti apapun yang engkau bayangkan. Tuhan tahu. Sebenarnya bukan masalah di mana tempat yang Tuhan pilihkan, tetapi di tempat yang Tuhan pilihkan, apakah kita akan berbuah? Apakah kita akan menghasilkan sesuatu yang memang Tuhan rancangkan? Itu pertanyaan tertentu. Tuhan bijaksana dalam menentukan tempat. Maka saudara-saudara, walaupun saya tahu bahwa gembala kita ini pasti sangat mendorong terutama anak-anak muda, ayo kalau terpanggil melayani Tuhan, jadilah pendeta, masuk sekolah teologi atau mulai dulu dengan SDTK, SMPTK, Jobel dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, saya tahu bahwa sekian orang tidak dipanggil sepenuhnya harus menjadi pendeta. Lagi pula kalau semua jadi pendeta, siapa yang kasih persembahan? Ya, hiduplah kami pendetain, begitu ya. Tuhan sih bisa memberkati dengan jalan lain maksudnya. Tetapi maksudnya Tuhan punya tempat, entah itu di bagian pelayanan, dalam tugas. Dan jangan pernah bertanya, kenapa Tuhan biarkan aku terdampar di kota Batam yang panas ini. Saudara-saudara, tidak salah Tuhan memilihkan Batam menjadi tempat di mana sekarang engkau berada. Pertanyaannya adalah ketika Tuhan sudah bawa engkau di Batam, apakah engkau telah menyaksikan, telah menghidupi, telah menghasilkan buah dari yang Tuhan maksudkan? Antara Lot dengan Abraham, kita juga bisa mendapatkan Lot diberi kesempatan memilih dan dia memilih tanah yang subur, tetapi Abraham mendapat tanah yang lebih gersang. Cuma endingnya berbeda, saudara-saudara. Kita tahu bahwa Lot akhirnya kehilangan semua apa yang telah dikerjakan bertahun-tahun karena Sodom Gomora, negeri yang dia pilih, bukanlah sebenarnya pilihan Tuhan baginya. Dan dia harus tinggalkan semua itu tanpa membawa apapun kecuali dirinya atau pakaian yang melekat pada tubuhnya. Sementara Abraham yang dapat tanah yang lebih gersang. Sebenarnya ada yang terpenting bukanlah tanah mana, seperti apa, pekerjaan yang bagaimana yang didapatkan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan ada di sana? Apakah Tuhan hadir di sana dan membuat tanah gersang itu menjadi tanah yang subur makmur? Amin. Pastikan dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada, Tuhan tidak salah dalam menempatkannya, tapi pastikan dia ada di sana menyertai. Juga kita bisa melihat kebijaksanaan Tuhan kalau kita lanjutkan dalam pembacaan kita. Tidak kalah menariknya kalau kita cermati tadi bagaimana kebijaksanaan Tuhan juga dalam menentukan sarana. Perhatikan di ayat 27 tadi disebutkan,
Jintan hitam tidak diiring dengan pakai eretan pengiring. Roda gerobak tidak dipakai mengiring jintan putih, tetapi jintan hitam diiring dengan memukul-mukulnya dengan gala, dan jintan putih dengan tongkat. Perhatikan minimal ada 4 alat yang disebutkan di sini, mulai dari eretan pengiring, roda gerobak, lalu kemudian gala, dan dilanjutkan lagi dengan tongkat. Padati pardege, galapang dipadati, lotak-lotak, itu yang disebutkan dalam bahasa Batak ketika saya membaca ayat ini. Nah, saudara perhatikan bahwa alat ini juga berbeda dalam penggunaannya. Kalau kita sekedar memahami sejenak seperti roda itu adalah batu yang semacam berbentuk bulat, lalu kemudian diberikan sebenarnya celah mungkin berapa milimeter sesuai dengan jenis yang mau diolah. Seperti gandum tentu sudah diukur, kalau seperti gabah eme itu dengan kulitnya itu sekian milimeter. Tetapi kalau dikupas hanya gabahnya itu dan tinggal beras, maka itu sekian milimeter. Berarti ada sisa sekian tebalnya kulit itu yang dipakai jadi dodak itu nanti. Nah, itulah yang dibuat celahnya. Jadi ketika padi atau kalau ini gandum itu ditaruh di sana, lalu diputarlah batu ini sehingga dia akan menekan, tetapi menekannya cukup untuk kemudian melewatkan hanya biji gandumnya. Maka dengan sendirinya nanti terkelupaslah kulitnya karena dia tidak muat, dan didapatkanlah gandum nanti ditampung. Begitu kira-kira caranya. Agak miriplah sebenarnya sistem kalau dilihat di penggilingan padi. Sebenarnya sistem itulah yang dilakukan, di mana ada celah yang hanya bisa melewatkan seukuran beras. Maka ketika dilewatkan padi eme, kemudian pastilah dia akan menekan dan akhirnya hanya bisa keluar seukuran beras dan terpisahlah dengan kulitnya. Kira-kira seperti itu, saudara. Dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini adalah sebuah cara yang juga bijaksana. Kita lihat bagaimana setiap alat ini dipakai, setiap benih ini dipakai berbeda. Kita bisa melihat tadi kalau jenis yang jintan ini tidak memakai yang ini, tetapi yang jintan ini memakai ini dan sebagainya. Dan kita bisa melihat, saudara-saudara, perbedaan alat itu dipakai juga oleh Tuhan untuk menghasilkan seperti petani tadi, menghasilkan yang terbaik, menghasilkan yang tepat untuk setiap benih yang sedang diprosesnya. Tuhan yang sama sedang mengerjakan alat yang berbeda, dan alat itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Bagi orang tertentu alatnya itu adalah bosnya yang mungkin begitu pemarah atau membuat Anda tidak senang, tidak nyaman dengan pekerjaanmu. Yang lain itu adalah tetanggamu yang selalu aja bikin masalah. Kebanyakan, tidak semua memang, juga itu adalah orang di rumah, pardijamu. Atau mungkin siapa yang kita anggap dekat. Dan kita tidak pernah sepertinya lepas dari orang-orang yang sejenis ini. Kenapa Tuhan tidak ada tanah perjanjian yang konon berlimpah susu dan madu, di mana semuanya sudah berkecukupan? Tuhan akan berkata, iya, semuanya memang aku sudah cukupkan, sediakan, rancangkan, tetapi untuk menghasilkan itu dibutuhkan alatnya. Dan alat inilah, saudara-saudara, yang saudara bisa lihat bagaimana itu justru diperlukan. Kembali mengingat masa ketika masih di sekolah teologi dulu di Inteos, ketika kami baru jadi mahasiswa baru, pokoknya masuk dulu kamar belum ada penempatan. Tapi pada sekitar seminggu sesudah itu, barulah kemudian diumumkan oleh kepala asrama, si A, si B, si C di kamar ini, si D, E, F dan sebagainya di kamar ini. Wah, dan biasanya ada sorak-sorai, sekamar dengan ya kok itu gitu, saudara-saudara. Ketika nama saya diumumkan dengan nama seorang kakak tingkat saya, kakak abang kelas saya itu, kemudian orang-orang yang saya perhatikan adalah lalu datang kepada saya, lalu kemudian berkata, selamat ya. Selamat apa? Kan kau dapat teman sekamar. Semua juga dapat teman sekamar. Iya, tapi teman sekamarmu si X itu kan. Saya tanya, emang kenapa kalau sekamar dengan si X? Mungkin dia tidak tega atau bagaimana. Ya udahlah, pokoknya selamat aja lah. Kalau kau tidak mau diselamatin, minimal aku yang selamat dari dia. Kalimat ini yang membuat saya bertanya-tanya, selamat dari dia, ada apa gerangan? Tapi tidak terlalu lama untuk mengetahui ini memang kakak kelas yang menjengkelkan, saudara. Gak tahu yang namanya rapi, gak tahu yang namanya bersih, gak, pokoknya ketika sepatu yang masih berlumuran lumpur, habis main bola dari sana, main lempar aja di mana-mana.
sudah dibuat rapi ini kamar, tetapi dia mudah gampang aja berantakin. Atau saya susun buku saya, dia gampang aja ngambil buku, terutama kalau dia mau ke kamar mandi, dia suka membaca di sana dan sering tertinggal pula di situ. Jengkel sekali rasanya setiap kali dia bikin macam-macam. Dan sekali waktu saya sudah bilang kepada dia setelah mengingatkan, jangan gitulah Bang, tentang abang, justru kasih contoh sama kamu. Justru itulah jadi adik, makanya kau jadi abang pun nanti, gitu kan, saudara. Sampai satu tahap saya sudah berkata kepada Tuhan, satu kali lagi Tuhan, sudah tidak tahan lagi aku. Pokoknya hanya tinggal tunggu satu kali, pasti sesuatu terjadi, gitu ya. Kalau bukan dia keluar dari sekolah teologi ini, aku menjadi mungkin dua-dua. Tapi dalam doa Biston itu kemudian saya seperti diingatkan oleh Tuhan. Ingat gak apa yang menjadi doamu hari-hari ini? Aku tahu Tuhan, tidak terlalu sulit untuk mengingatnya. Tuhan, tolong aku untuk menguasai diri, tolong aku untuk lebih sabar, karena itu mungkin bukan sifat yang selalu ada pada diri saya. Tetapi justru Tuhan berkata, nah itulah jawaban doa. Tuhan, bagaimana aku bisa sabar? Setiap kali ketemu dengan orang ini, pengen rasanya mungkin bertumbuh menjadi itu, saudara. Tapi Tuhan berkata justru itulah. Kalau engkau satu kamar dengan orang solo yang lembut kayak agar-agar, kalau kakinya diinjak dia akan berkata maaf, kakiku di bawah kakimu. Siapa pun sabar dengan tipe orang kayak begini kan, saudara? Tetapi justru ketika engkau minta Tuhan ajar aku lebih sabar, lebih menguasai diri, engkau membutuhkan Allah yang seperti ini. Amin. Berarti salah doa dong Tuhan, bisa nggak diganti doanya? Anakku jalani saja. Kira-kira itulah pergumulan yang saya sedang dapatkan. Dan dalam perjalanan waktu, saudara, saya bersyukur ternyata untuk menjadi pendeta memang dibutuhkan kesabaran luar biasa. Kalau nggak percaya, cobalah menjadi pendeta, saudara, untuk beberapa waktu, dan Anda akan tahu betapa menjengkelkannya jemaat yang Anda layani. Tapi bukan di DPD keluarga Allah, saudara-saudara. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika akhirnya kita sadari sekian puluh tahun kemudian Tuhan sudah lihat ini yang harus dibuahkan, dihasilkan dalam hidupmu, maka inilah Allah yang kau butuhkan sekarang. Kadang-kadang kita protes dengan Allah itu. Kenapa hidup orang lain lebih enak? Dan aku sepertinya engkau beri yang hidup yang menjengkelkan kayak begini. Tuhan akan berkata, aku tahu alat yang paling tepat untukmu anakku, untuk menghasilkan juga yang terbaik dalam dirimu. Dan saudara-saudara, aku bersyukur pernah sekamar dengan tipe orang yang menjengkelkan. Karena ketika menjadi pendeta, ada lagi orang yang menjengkelkan. Aku bisa berkata kepada dia, kau, aku juga pernah ketemu yang kelas berat, lebih berat dari kau, tapi aku bisa sabar. Masa sama kau aku tidak bisa lebih sabar? Nah itu dia, saudara-saudara. Bersyukurlah saudara ketika dipilihkan Tuhan Allah sarana keadaan situasi yang menghasilkan yang terbaik. Kalau petani bijaksana menentukan alatnya, Tuhan jauh lebih bijaksana lagi. Dan tidak kamu menariknya, saudara-saudara, kita juga bisa melihat bagaimana di dalam ayat yang berikutnya ini kita bisa temukan hikmat dari para petani di sini. Yang keempat, bagaimana kebijaksanaan petani juga dipakai oleh Tuhan sebagai ilustrasi dalam menentukan, saya memakai bahasa yang agak rumit sedikit, intensitas. Intensitas itu adalah tekanan yang terukur. Tekanan yang terukur. Kalau perhatikan bagaimana tadi ayat 28 menjelaskan begini, maka orang waktu mengirim memukul gandum sampai hancur. Sungguh tidak. Orang petani tidak terus menerus memukulnya sampai hancur. Itu diulang lagi dalam ayat 28 bagian akhir. Setelah gerobak udahnya semua alat itu, orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Ukurannya tepat, tekanannya pas seperti yang memang dimaksudkan. Saya ingat pada waktu saya belum sekolah, mungkin berumur 5 atau 6 tahun, ketika itu saya berkesempatan mengunjungi grandma, ya, Opung Boru di Belgia. Nama kerennya Baligi, karena di sanalah memang kampung kami. Pada waktu itu, saudara-saudara, saya lihat Opung Boru ini, itu budaya ini. Opung, aku mau coba. Cobalah. Nah, lalu kemudian saya coba dengan segenap tenaga yang ada. Buk. Gak lama kemudian dia bilang, nggak sudah dengan monis sudah. Ibaiko. Kan gitu ya tadi Opung kerjakan, enggak gitu. Harus pelan-pelan, gitu
kan? Jadi yang berikutnya diambil yang sudah hancur ini, lalu kemudian diganti dengan emen. Kemudian saya buatlah peran-peran kayak orang Solo, saudara-saudara. Sesudah 10 menit dia lihat lagi, Mbak, gak ada satupun yang terkelupas. Mana yang kau kerjakan? Tadi Om bilang mesti pelan-pelan. Iya, tapi gak sepelan itu. Akan. Nah, kata ini saudara-saudara, atak, ukurannya itu, tenaganya itu jangan terlalu kuat membuat dia hancur, tapi jangan terlalu lunak sampai dia nggak terkelupas. Nah, saudara-saudara, petani itu tahu ukuran tekanan yang tepat sehingga tidak sampai hancur, tapi juga bukan berarti menjadi tetap utuh seperti sebelumnya. Allah tidak mau hidup kita masih terus-menerus sama seperti sebelum masuk menjadi jemaat GPDI Keluarga Allah ini, tetapi Dia juga tidak pernah bermaksud menghancurkanmu. Dia tahu ukuran yang tepat, Dia tahu tenaga, tekanan yang pas untuk saudara-saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan seorang pengunjunan napakut di jol madun naumamona itu hamu hapo sabdo debata dan mewasonna hamu unjunan lobi sian gogomuna. Amen. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dia tahu ukurnya. Bahkan sekiranya engkau pernah mengalami yang jauh lebih daripada orang-orang lain, itu karena Tuhan juga tahu ukuran kekuatan yang ada padamu. Bapak kita mengenal anak-anaknya satu persatu sangat detail, saudara. Tuhan memberikan kami 2 orang anak, satu si Boru si Pangwaran ini, lalu ada anak si Pudan sekarang sedang kuliah di Surabaya sana. Saya juga harus mendidik mereka dengan cara berbeda. Kalau ada sesuatu yang salah dalam perilaku mereka, maka kalau si burung ini sudah dipanok noti, itu dia sudah mulai rasa gelisah, rasa bersalah. Ada something wrong ini. Bahkan kalau sudah dibolang kayak begini, kadang-kadang sudah nangis dia. Yang berikutnya tinggal dipeluk aja, udah. Pokoknya udah tahu kan yang salah. Iya Pak, sorry Pak. Tapi kalau anak laki-laki, saudara, ketika sudah mulai dipanok noti apalagi dibolang, apa kenapa itu? Saudara, biasanya harus naik ke level berikut, suara harus naik. Enggak kau lihat tanya marah gitu kan? Kalau itu masih belum diperhatikan, akhirnya mungkin harus naik ke level berikut, yaitu stempel cap 5 jari. Gitu, asal di tempat yang tepat sih saudara, bukan di wajah, bukan di tempat-tempat yang vital ya. Orang tua harus cukup bijaksana juga untuk kalaupun harus mengambil langkah itu, cukup rasa sakitnya untuk ditanggung oleh anak, tapi mengingatkan akan kesalahan yang dilakukan, bukan untuk pelampiasan emosimu. Gak bisa melampiaskan ke bosmu, lalu lampiaskan ke anakmu. Saudara-saudara, bukan itu tujuannya. Nah, orang tua tahu memperlakukan setiap anak. Saya membayangkan untuk mereka tidak pernah mempertanyakan kenapa kalau si Butet papa itu baik, tetapi sama aku main stempel 5 jari gitu saudara-saudara. Untuk mereka tidak pernah mempertanyakan. Kalaupun pernah mempertanyakan, maka saya akan menjelaskan bahwa dengan bahasa yang sederhana dia sudah memahami apa yang menjadi tujuan teguran dan sebagainya. Sementara kamu, alat ini, intensitas ini, ukuran yang inilah yang tepat sesuai dengan sifat atau karakter. Maka jangan keras hati saudara, karena untuk yang keras itu memang tekanannya menjadi lebih berat lagi saudara. Mari kita segera memiliki hati yang lemah lembut, karena Bapa kita tahu ukuran yang tepat. Ketika hati kita sudah hancur, Dia tidak pernah membuat kita lebih hancur lagi saudara. Itu sudah titik terendah dari kehidupan kita. Bawalah hati yang hancur, kata firman Tuhan kepada Tuhan, sebab Dia berkenan dekat dengan orang-orang yang hancur hati. Amen. Dan kalau itu adalah hatimu pada siang hari ini, maka engkau akan lihat bagaimana Allah akan menggunakan ukuran intensitas yang tepat. Perlakuan itu dibatasi untuk tujuan yang optimal dari hidup kita, bukan untuk menghancurkan. Nah saudara, kalau petani saja tahu bagaimana cara memperlakukan setiap waktu, lalu kemudian memberikan tempat yang tepat, tambah lagi dengan alat dan kemudian ukuran tekanan yang tepat. Bukankah Tuhan kita jauh lebih bijaksana dari para petani? Dia tidak pernah salah.
Kitalah yang mungkin salah memahami atau belum memiliki cukup pemahaman untuk mengerti apa yang sedang dia kerjakan. Dan jika itu terjadi, biarlah kita meminta, berikan aku hikmat-Mu untuk menangkap apa yang sedang Tuhan ajarkan dalam kondisi sekarang, dalam waktu sekarang, di tempat di mana Engkau taruh aku sekarang, di ukuran yang sepertinya terlalu besar untuk kemampuanku menanggung dan menopangnya. Engkau akan menangkap, inilah hikmat Tuhan. Kalau petani saja tidak salah dalam memilih ukuran, tekanan, sarana, dan sebagainya, bukankah Bapa kita di surga jauh lebih tahu yang terbaik? Dan teman-teman musik, bolehkah saya minta untuk kita sekarang membawa diri kita, hidup kita, bahkan bila perlu dengan hati yang hancur, kita jujur mengatakan, Tuhan, aku tidak mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan ini. Aku tidak sedang mengerti apa yang tekanan yang sedang aku alami, tempat yang Engkau pilihkan, waktu kenapa mesti sekarang dan bukan nanti dan sebagainya. Engkau akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti dan akan membuat engkau berteguh sampai kepada akhir masa tuaian atau panen itu pun terjadi. Mari berdiri bersama.